Here we go, Coutinho gabung klub Liga Qatar. Ballon d'Or, Messi, Haaland dan Mbappe bersaing. Hasil kualifikasi Piala Asia U23. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Erling Haaland menjadi striker yang sangat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Pada awal musim 2023-2024, Haaland juga masih tajam. Dia membuat 6 gol dari 6 laga. Ketajaman Haaland sebetulnya sudah terjadi saat bersama Red Bull Salzburg, kemudian lanjut di Borussia Dortmund. Namanya makin meroket di Etihad Stadium. David Silva yang pernah lama memperkuat Manchester City memperhatikan perkembangan Haaland. Andai belum pensiun karena cedera, David Silva mau banget main bareng Haaland. PSSI kini sedang memproses administrasi Jay Eidses, bek kelahiran Belanda 23 tahun lalu, agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Jay Eidses diproyeksikan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di sejumlah ajang senior, termasuk di ajang Piala Asia tahun 2023 yang akan digelar pada awal tahun depan. Pada Juni tahun 2023, klub Serie B Venezia itu merekrutnya dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Bersama Venezia sejauh ini, Jay Eidses rutin menjadi andalan dan selalu dimainkan penuh. Rinciannya adalah 4 kali di Serie B, 1 kali di Coppa Italia. Comeback Sergio Ramos ke Sevilla rupanya tidak menyenangkan untuk sebagian fans. Kelompok supporter fanatik Sevilla British North memprotes perekrutan Ramos. Selama ini Sergio Ramos memang mendapatkan sambutan dingin dari sebagian Sevillistas saat bertandang ke Ramon Sanchez Pizjuan. British North ikut mengecam pihak-pihak yang mewujudkan transfer Sergio Ramos ke Sevilla. Bagaimanapun, Ramos kini menghadapi tantangan besar untuk bisa merebut kembali hati supporter Sevilla. Ada kabar menarik seputar Phil Jones. Sang bek dikabarkan kembali ke Manchester United beberapa saat yang lalu. Jones tiba di Carrington, namun ia tidak berlatih bersama tim utama MU. Ia dikabarkan mengikuti sesi latihan akademi MU. Namun ia tidak berlatih bersama para pemain muda MU. Ia dikabarkan mengamati sesi latihan para pemain muda ini, sembari ia sesekali memberikan arahan kepada para pemain muda tersebut. Meski sudah membantu sesi latihan akademi MU, Jones belum resmi bergabung dengan tim pelatih akademi MU. Klub terbaru yang menginginkan jasa si Lingard adalah Wolverhampton Wanderers, sebab Lingard sendiri dinilai pemain yang punya pengalaman yang kaya di level tertinggi, jadi mereka berminat untuk merekrutnya. Namun laporan tersebut mengeklaim bahwa Wolverhampton tidak akan mudah mendapatkan jasa Lingard karena sang pemain juga dilaporkan diminati West Ham United. Lingard sendiri juga dilaporkan saat ini numpang latihan di West Ham, jadi Hammers percaya diri bisa mengamankan jasa ex pemain MU itu. Chelsea dikabarkan mau memperpanjang kontrak Maddison. Manajer klub dikabarkan terkesan dengan kemampuan sang bek. Klub meyakini Maddison bisa jadi pemain yang penting bagi Chelsea di masa depan. Jadi ketimbang Maddison dibajak, mereka mau memagarinya dengan kontrak baru. Mereka akan memberikan kontrak jangka panjang untuk sang bek. Tidak lupa sang bek akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Alhasil manajemen Chelsea berharap sang bek mau mengikat komitmen masa depannya di Chelsea untuk beberapa tahun ke depan. Aaron Wan-Bissaka nampaknya akan bertahan lebih lama sebagai pemain Manchester United. Sang bek dilaporkan akan mendapatkan tawaran kontrak baru dari manajemen Setan Merah dalam waktu dekat ini. Mereka akan memberikan kontrak baru berdurasi 5 tahun, sehingga sang bek bisa mengawal pertahanan MU hingga tahun 2028 mendatang. Selain itu, ia akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Jadi mereka berharap Wan-Bissaka mau menerima tawaran mereka tersebut. Ada kabar menarik datang dari Real Madrid. Gelandang mereka Federico Valverde dilaporkan menyesal memutuskan bertahan di Santiago Bernabeu di musim panas ini. Ini disebabkan jam bermainnya di skuad Real Madrid mulai berkurang. Kedatangan Jude Bellingham membuatnya mulai tersisih di skuad El Real. Valverde akan mengamati situasinya minimal hingga awal tahun nanti. Ia ingin melihat apakah situasinya bisa membaik atau tidak. Jika jam bermainnya terus menurun, sang gelandang dikabarkan akan meminta sang agen mencarikan klub baru. Harga saham Manchester United di Bursa Efek New York anjlok sampai 18,22% pada Selasa waktu setempat, yang artinya mereka kehilangan valuasi lebih dari 600 juta pound sterling atau sekitar 11,5 triliun rupiah menurut laporan Sky Sport. Anjloknya harga saham ini terjadi hanya beberapa hari setelah laporan Mail on Sunday yang mengeklaim bahwa keluarga Glazer menarik Manchester United dari pasaran dan membatalkan rencana menjual kepemilikan mereka. Ini adalah penurunan harga saham tertajam bagi Manchester United semenjak pertama menjualnya di Bursa Efek pada 2012. Penyerang muda timnas Irlandia Evan Ferguson memastikan tidak akan menjadi anggota skuad timnas Inggris di masa depan. Ferguson ingin menghargai darah Irlandia yang mengalir deras di dalam tubuhnya.
Ferguson memang telah mengoleksi 6 caps bersama Irlandia, namun hanya 3 kali tampil di partai kompetitif. Berdasarkan aturan FIFA, Ferguson masih bisa pindah ke tim nasional lain. FIFA baru melarang pemain pindah tim nasional apabila telah tampil di 4 pertandingan kompetitif. Klub asal Prancis yakni FC Lorient sempat mendekati Donny van de Beek di awal bulan Agustus. FC Lorient sudah melakukan kontak dengan Manchester United untuk meminjam pemain berusia 26 tahun itu. MU kasih lampu hijau. Selanjutnya FC Lorient coba dekati pihak si pemain tapi tidak ada respon. Menjelang bursa transfer musim panas mau tutup, jelang pukul 22.00 malam waktu Inggris pada 1 September, barulah pihak Van de Beek membelas dan tertarik akan tawarannya. Maaf, FC Lorient tidak suka dengan sikap tersebut karena merasa tidak dihargai. Muncul isu tidak sedap dari Bayern Munchen. Ada perpecahan antara pelatih Thomas Tuchel dengan para petinggi klub gara-gara bisnis transfer pemain. Hal itu dilaporkan oleh Sportbild. Padahal Bayern Munchen sudah mendatangkan 5 pemain baru. Usut Thomas Tuchel tidak puas dengan hal itu. Daftar pemain yang dimaunya gagal didapatkan oleh Die Roten. Jadi bumbu-bumbu perpecahan akan bikin posisi Tuchel tidak aman andai gagal beri gelar di akhir musim ini. Anthony menjadi pemain MU yang kali ini diperbincangkan. Pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu dilaporkan oleh mantan pacarnya terkait dugaan kekerasan. Media Brazil UOL telah mempublikasikan laporan berisi bukti foto, video, dan kumpulan pernyataan sanksi. Munculnya laporan itu membuat CBF Federasi Sepak Bola Brazil mengambil keputusan untuk mencoret Anthony dari skuad timnas Brazil. Sementara Manchester United mengeluarkan pernyataan singkat untuk menegaskan bahwa pihak klub akan menunggu hasil investigasi. Petinggi DVB nampaknya sudah kehilangan kesabaran kepada Hansi Flick setelah timnas Jerman tampil buruk dalam 3 pertandingan di jeda internasional periode Juni tahun 2023 yang lalu. Hasil itu membuat Der Panzer gagal memenangi 4 pertandingan terakhirnya termasuk di Piala Dunia tahun 2022. Oleh sebab itu, Hansi Flick dituntut untuk mengantarkan Jerman menang melawan timnas Jepang dan Prancis. Meski kedua laga itu hanya berstatus sebagai laga uji coba, namun para petinggi DVB tetap ingin melihat Jerman tampil ganas. Malaysia hadapi Suriah dalam FIFA Matchday di Stadion Chengdong Football Park, Cina. Malaysia dikejutkan Suriah di menit ke-12 melalui gol Madrik Mardikian. Jelang akhir babak pertama, gawang Malaysia kebobolan untuk kali kedua. Kali ini Yasin Samya yang menggetarkan Malaysia. Malaysia mencetak gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Gol dijaringkan oleh Akhyar Rashid pada menit ke-51. Kerja keras Malaysia untuk menyamakan kedudukan diceploskan oleh Darren Lock pada menit ke-85 yang membuat skor berubah menjadi 2-2 dan tertahan hingga pertandingan berakhir. Kasus ciuman Luis Rubiales ke Jennifer Hermoso akan dibawa ke meja hijau. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF itu resmi dilaporkan ke pengadilan. Melansir The Sun, Hermoso mengajukan pengaduan pelecehan seksual secara langsung ke kantor Kejaksaan Agung Spanyol. Ini merupakan keluhan resmi pertama dari perempuan 33 tahun itu. Seorang hakim di Pengadilan Audiencia Nasional Spanyol di Madrid akan ditugaskan untuk melakukan penyelidikan. Nantinya hakim akan memutuskan apakah Rubiales harus menghadapi dakwaan sebelum mengundang jaksa untuk mendakwa Rubiales. Akun resmi Ballon d'Or mengumumkan 30 nama kandidat peraih Ballon d'Or tahun 2023. 15 nama diantaranya untuk pertama kali masuk dalam nominasi penghargaan ini. Lionel Messi kembali masuk nominasi peraih Ballon d'Or setelah absen di tahun 2022. Juara bertahan Ballon d'Or Karim Benzema kembali masuk dalam daftar kandidat. Kedua pemain ini bakal mendapat saingan dari bintang Manchester City Erling Haaland dan runner-up Piala Dunia bersama Prancis Kylian Mbappe. Manchester City menjadi klub penyumbang pemain terbanyak dalam nominasi Ballon d'Or tahun 2023. Ada 7 penggawan The Citizen yang ikut bersaing memenangkan gelar pemain terbaik dunia. Bersama dengan merilis daftar 30 besar nomin Ballon d'Or tahun 2023, France Football juga mengumumkan nama-nama calon pemain muda terbaik dalam Copa Trophy tahun 2023. Ada Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga yang harus bersaing dengan bintang-bintang muda Barcelona tersebut seperti Pedri, Gavi, dan Alejandro Balde. Namun kita harus menunggu hingga upacara di Paris pada hari Senin, 30 Oktober untuk mengetahui siapa yang akan memenangkan hadiah tahun 2023. Sejak pertama kali namanya dikenal di Manchester United, yaitu pada tahun 2003 silam, Cristiano Ronaldo selalu masuk dalam daftar nominasi peraih Ballon d'Or. Sayangnya rekor puluhan tahun itu bakal terputus. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2003, Ronaldo gagal masuk dalam daftar nominasi 30 besar Ballon d'Or. Terkesan mengejutkan, tapi faktanya dalam semusim terakhir Ronaldo tidak banyak bermain. Dia baru kembali menemukan kesempatan di Liga Arab Saudi bergabung dengan Al Nassr. Namun kepindahan dan pembuktian Ronaldo di Saudi sepertinya baru akan dihitung untuk Ballon d'Or tahun depan.
Liga Qatar siap menyambut satu lagi nama besar yang memutuskan meninggalkan Eropa di bursa transfer musim panas tahun 2023. Ia adalah Philippe Coutinho. Gelandang serang asal Brazil tersebut dalam waktu dekat akan menyepakati kontrak untuk memperkuat Al Duhail. Info ini datang dari jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Romano. Kontraknya sendiri berstatus pinjaman mengingat sang pemain masih terikat dengan Aston Villa. Namun kesebelasan Inggris tersebut tidak perlu membayar gaji karena Al Duhail sanggup menanggung semuanya. Turkmenistan hadapi Taiwan pada laga perdana grup K kualifikasi Piala Asia U23. Gol pertama baru bisa tercipta lewat tendangan bebas Haidirou pada menit ke-25. Haidirou kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-62 lewat gol yang berawal dari solo run. Turkmenistan akhirnya menambah keunggulan melalui gol Nurmirat Roziev yang menyelesaikan bola rebound. Haidirou lagi-lagi mampu menceploskan bola tepat pada sasaran pada menit ke-78 sekaligus menutup pesta gol Turkmenistan. Hasil ini membuat Turkmenistan memimpin klasemen grup K. Thailand hadapi Filipina pada pertandingan grup H kualifikasi Piala Asia U23. Thailand unggul 1-0 pada menit ke-5 lewat gol Purachetot Sanit. Thailand berhasil menambah kedudukan menjadi 2-0 lewat gol Chatmongkolor Wiang Tanorots pada menit ke-21. Tak berselang lama kemudian Thailand berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-29 lewat gol Terasak Pimai. Pada babak kedua, Thailand berhasil menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat gol Anan Yong Sangwan pada menit ke-71. Thailand kemudian sukses memastikan kemenangan 5-0 lewat gol Yong Sakorn Burapa pada menit ke-88. Kemenangan ini membuat Thailand memimpin klasemen grup H. Malaysia bersuah Bangladesh pada pertandingan grup H kualifikasi Piala Asia U23. Malaysia berhasil memecah kebuntuan di menit ke-82 melalui gol Alif Iswan. Keunggulan itu bisa dipertegas Malaysia pada masa injury time babak kedua. Kali ini gol diceploskan oleh Fergus Tierney yang membuat skor akhir berubah menjadi 2-0. Hasil ini menempatkan Malaysia di posisi kedua klasemen sementara grup H dengan koleksi 3 poin. Malaysia bersuah Bangladesh pada pertandingan grup H kualifikasi Piala Asia U23. Vietnam unggul 1-0 atas Guam melalui gol yang dicetak Van Dolly di menit ke-33. Golden Star Warriors bermain lebih galak di babak kedua dan bisa 5 kali membobol gawang Guam. 5 gol dicetak bergantian oleh Nguyen Van Tung, penalti di menit ke-55, Ho Fang Chung di menit ke-68, Nguyen Tan Nan di menit ke-80, Nguyen Van Tuan di menit ke-84, dan Bui Vi Hao di menit ke-90. Kemenangan dengan skor meyakinkan ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen grup C. Spekulasi seputar masa depan Mohamed Salah di Liverpool semakin memanas akhir-akhir ini, sebagaimana klub Arab Saudi terus mengejar pemain berusia 31 tahun itu. Namun, perburuan itu tampaknya sudah berakhir dengan Footmer 1 melaporkan bahwa pemain Mesir itu akan bertahan di Liga Premier Inggris pada musim panas ini. Hal ini terlepas dari tawaran rekor dunia sebesar 215 juta pound sterling yang diajukan untuk Salah oleh Al Ittihad, sebuah nominal yang sejatinya sangat menggoda bagi petinggi Liverpool. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.